lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Bapak Sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena pelaporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat
dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik.
Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling
voting di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya, hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya
menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk,
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta dua majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth.
this is the best of history. Ujian sejarah. Moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, nanti kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut,
apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon
Artinya, apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang,
demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran.
Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon.
Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebalik, tapi jauh sebelumnya. Itu yang disebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the best of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh
dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim.
bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM,
Dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arief Budiman, jumlah pengaduan
45. Rehabilitasinya nanti dibaca sendiri. Mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami hadirkan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin katakan, this is the moment of truth. This is the best history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya. Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten
Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara.
dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon
Artinya, apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024.
Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini
yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan kekayaannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordination. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, nanti saya lakukan dari unsur ahli ya Pak. Tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa.
Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Hebat sekali berarti Hasim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah.
Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keahliannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami adakan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang hal mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated nepotisme, abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024
dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya,
masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo,
Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sekali, tapi jauh sebelumnya.
Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, sebentar, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka
Masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan
melakukan rekonsiliasi selesai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya.
Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik.
Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan Bapak sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material.
mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan
hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling
keliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya, hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu siap yang mulia. Siap sudah, yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk,
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Bapak Sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang disebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth.
This is the test of history. Ujian sejarah. Nomor of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut,
apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan
nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka
masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa
sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon.
Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan kehadirannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami hadirkan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh
dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin, tanggal 1 April 2024, giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim.
bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM,
Dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arief Budiman, jumlah pengaduan
45. Rehabilitasinya nanti dibaca sendiri. Mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas, Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang disebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten
Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara.
dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan
nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024.
Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Soehartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta dua majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini
yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilihan. Bukan pada saat pencoblosan Bapak sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke ya? Satu lagi, tadi kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut penelitian status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa.
Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin, tanggal 1 April 2024, giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Hebat sekali berarti Hasim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah.
Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami adakan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagainya, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024
dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya,
masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP sesuai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kala Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden.
Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami hadirkan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT.
Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagainya, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya. Satu lagi, nanti saya lakukan dari unsur ahli ya Pak. Tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka
masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap 0. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan
Jabatan Rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan Aqua disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya.
Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik.
Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, tadi saya lakukan dari unsur ahli ya Pak. Tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material.
mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan
hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1 pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu, nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS
TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran. Sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon
dengan tidak mengindahkan putusannya, dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita.
Oke ya. Satu lagi, nanti kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, ya, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemeriksaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Itu benar atau tidak?
sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik,
sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, berarti kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa.
Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin, tanggal 1 April 2024, giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu
karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Hebat sekali berarti Hasim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah.
Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang disebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024
dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya,
masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Soehartoyo,
Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan kehadirannya di Mahkamah Konstitusi. Kami punya banyak ahli yang akan kami hadirkan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sebagainya, tapi jauh sebelumnya.
Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the best of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya? Satu lagi, berarti kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka
masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP sesuai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan
melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap sudah, yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya.
Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik.
Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang disebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, sebentar, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material.
mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan
hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling
voting di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya, hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya
menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk,
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang hal mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth.
this is the best of history. Ujian sejarah. Momen of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita kan dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut,
apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan
nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka
Masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap Sudah, yang mulia. tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa
sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon.
Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan kehadirannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami adakan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Bapak Sebagai, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemeriksaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh
dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim.
bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap 0. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM,
Dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arief Budiman, jumlah pengaduan
45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami adakan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, tambahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan Bapak sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang tentu ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten
Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara.
dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP sesuai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon
Artinya, apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024.
Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Lalu, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini
yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Bapak Sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, nanti kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemerintahan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa.
Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan
sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap 0. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga.
Hebat sekali berarti Hasim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah.
Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Pak Pasquale, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001 2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024
dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya,
masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akwa disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah 0. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat, bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo,
Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan kehadirannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan dan pada sekali, tapi jauh sebelumnya.
Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih. Oke ya. Satu lagi, berarti calon kita dari unsur ahli ya Pak. Tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 Plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka
masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan
melakukan rekonsiliasi selesai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya.
Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut. Adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat 2 agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik.
Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian di-stop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menke Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan pada sekali, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the best of history. Ujian sejarah. The moment of truth untuk kita semua. Untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang kita. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang itu ada di lapangan. Jadi ya itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemberitaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material.
mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Cawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut, apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan
hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kemenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil permohonan, pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengomentari klaim kubu Ganjar Mahfud soal suara 02 dianggap nol. Hotman mengaku klaim tersebut tidak benar lantaran dirinya sempat berkeliling ke TPS Jakarta Utara yang mayoritas dimenangkan Prabowo Gibran. Senada dengan Hotman, warganet pun ikut murka dengan klaim dari tim Ganjar Mahfud. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui unggahan di akun Instagram pada Kamis 28 Maret. Hotman mengunggah potongan video saat tim Ganjar Mahfud memberikan penjelasan kubunya menganggap suara 02 adalah nol. Adapun alasan itu disampaikan tim Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya suara 02 dinilai didapat dari pelanggaran asas-asas pemilu. Mendengar hal tersebut, Hotman mengaku sempat berkeliling
voting di TPS yang berada di Jakarta Utara pada 14 Februari sore. Menurutnya, hampir semua di TPS tersebut dimenangkan oleh suara Prabowo Gibran, sementara unggahan tersebut juga banyak dikomentari netizen dengan nada amarah. Warganet turut murka saat kubu Ganjar menganggap Prabowo Gibran tak mendapat suara. Dalam kolom komentar, netizen mengaku ramai-ramai datang ke TPS untuk mencoblos paslon nomor urut 2. Bahkan mereka murka saat hak pilih yang telah digunakan justru dianggap goib. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan 2 cara. 1. Melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Kabar pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Bahkan Putri Megawati, Puan Maharani senyum-senyum saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Maret. Puan mengatakan terbuka kemungkinan rencana Megawati dan Prabowo akan bertemu. Meski begitu, ia tak menjelaskan secara rinci soal detail rencana pertemuan di antara dua tokoh politik tersebut. Lantas, awak media pun mempertanyakan posisi PDIP seusai pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kalah Pilpres 2024. Wartawan menanyakan apakah PDIP akan melakukan rekonsiliasi seusai pemilu hingga bergabung dengan Prabowo. Mendengar jawaban tersebut, Puan pun justru bertanya balik sembari tersenyum. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku senang karena PDIP menyebut Megawati tidak memiliki masalah dengan Prabowo. Muzani mengatakan Gerindra juga sepakat dengan PDIP lantaran tidak punya beban dan masalah dengan Megawati. Oleh sebab itu, Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu. Pasalnya hingga saat ini baik Prabowo maupun Megawati sedang banyak agenda-agenda di bulan suci Ramadan. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya
menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024, juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Proses hukum sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dimulai sejak Rabu 27 Maret. Dalam sidang tersebut, nama Presiden Joko Widodo kerap disebut-sebut lantaran dituduh menyalahgunakan kekuasaan saat Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tolak memberikan komentar. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 28 Maret. Mulanya awak media menginginkan orang nomor 1 di Indonesia itu untuk memberikan pernyataan soal sidang sengketa Pilpres di MK. Namun secara tegas Jokowi menyebut dirinya tidak akan mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan proses sengketa Pilpres di MK. Selesai mengatakan hal tersebut, Jokowi pun langsung meninggalkan lokasi untuk kembali ke Istana Kepresidenan. Diketahui dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres di MK, nama Jokowi sering disebut, adapun nama Jokowi disebut oleh tim kuasa hukum Anies Caimin dan tim pengacara dari Ganjar Mahfud. THN Amin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaan, sementara tim hukum Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Jokowi di balik kemenangan dari Prabowo Gibran. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Denny Indrayana memprediksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 atau sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Prediksi itu diungkapkan Denny melalui unggahan narasi di akun media sosial X pribadinya, yakni @DennyIndrayana pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Denny, tanpa adanya Hakim Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman Gibran atau ipar Jokowi sebagai salah satu hakim yang menangani kasus ini, maka potensi dikabulkannya gugatan kubu Anies dan Ganjar semakin besar. Untuk itu, Denny mengajak kita melihat apakah prediksinya itu benar atau tidak. Sebagaimana amanat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK ad hoc, Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan ikut dalam persidangan PHPU Presiden. Sedangkan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang merupakan mantan politisi P3 dipastikan ikut menangani sidang sengketa hasil Pilpres selama tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersidang. Sidang PHPU atau sengketa Pilpres ini ditangani oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu Hakim MK Suhartoyo, Hakim Wakil Ketua MK, yaitu Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah,
Hakim Konstitusi Ridwan Mansur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilu pada Rabu 27 Maret 2024 hari ini. Terdapat dua agenda sidang sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 1 Presiden Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, lalu sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu itu menginginkan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari pemilu 2024. Dalam sidang perdana, Capres dan Cawapres 01 Anies dan Caimin hadir. Begitu juga Capres dan Cawapres 03 Ganjar dan Mahfud MD. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertema kecurangan pemilu 2024 yang digelar pada Jumat 29 Maret 2024. Menurut Fadli, hal itu akan dikabulkan MK lantaran adanya beberapa variabel yang mendukung hal tersebut, yakni adanya konfigurasi hakim MK yang berubah. Lalu alasan yang memperkuat lainnya terkait kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu yang dinilai normatif. Menurut Fadli, seperti contohnya terkait kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke pemilu 2024. Menurutnya, dalil-dalil kecurangan pemilu terkhusus Pilpres 2024 sudah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan publik. Lebih lanjut, Fadli menyebut banyak pelanggaran pemilu 2024 yang kemudian disetop oleh Bawaslu. Adapun alasan tersebut dikarenakan tidak memenuhi unsur formil dan material dan tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik. Fadli juga menegaskan perihal pemberian penjelasan ke publik sudah menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Seperti diketahui, persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres yang diajukan kubu Amin dan Ganjar Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan. Pihak terkait dalam perkara ini yakni kubu Prabowo Gibran dan KPU serta Bawaslu juga sudah memberikan keterangan atas permohonan yang didalilkan oleh para pihak pemohon. Sementara itu, MK akan menggelar sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli mulai Senin 1 April 2024 mendatang. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, kembali membahas soal seorang Kapolda yang akan dihadirkan di sidang MK pekan depan sebagai saksi. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Kapolda tersebut diberikan izin oleh atasan untuk hadir menjadi saksi. Terkait hal tersebut, Todung Mulya mengatakan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud akan mempertimbangkan jika diperlukan mengajukan permohonan ke MK. Namun untuk saat ini tim 03 hanya mementingkan Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjadi saksi dalam sidang MK. Todung juga menegaskan bakal menghadirkan 8 ahli. Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta dua majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda. Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Kami tidak banyak ahli yang akan kami ajukan. Saya bisa bocorkan jumlahnya. Ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonom juga, ekonom pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT. Jadi saudara-saudara, ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran, kecurangan yang terjadi pada masa pemilu. Bukan pada saat pencoblosan Mas Bayu, tapi jauh sebelumnya. Itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power dan koordinasi. Coordinated abuse of power. Nah, saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan, this is the moment of truth. This is the test of history.
ujian sejarah, momen waktu untuk kita semua, untuk kalian, untuk anak-anak kalian, untuk cucu kalian, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke ya? Satu lagi, kalau kita dari unsur ahli ya Pak, tapi kalau dari unsur saksi, kira-kira dari elemen apa aja ya Pak? Ya, saksi itu kan Anda tahu jelas definisinya. Mereka yang menyaksikan, yang melihat, mereka yang merasakan, mereka yang mendengar, mereka yang ada di situ. Ya. Jadi mereka yang betul ada di lapangan. Jadi ya, itu the first hand information. Oke ya, terima kasih teman-teman. 3. Berkenaan hasil tindak lanjut laporan berkenaan dengan Presiden Joko Widodo diduga melanggar asas netralitas saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Serang, Banten dengan spanduk bergambarkan Paslon 02 dengan tindak lanjut pemeriksaan status temuan atau laporan berdasarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 001/2024 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 4. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diduga melakukan kunjungan kerja ke Serang, Banten, Jokowi bagi bansos di Banten dengan spanduk berdasarkan paslon nomor urut 2, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan hasil kajian terhadap laporan nomor 002 tanggal 18 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Bahwa hasil ditindaklanjuti berkenaan dengan laporan nomor 012 dan seterusnya 2024, dugaan pelanggaran pemilu video yang berisi pernyataan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dalam pidato yang menyatakan goblok berdasarkan surat nomor 56 dan seterusnya tahun 2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 18 Januari 2024 tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Mengenai sahnya penerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2, KPU justru telah diakui sendiri oleh pemohon. Hal ini terlihat dari pemohon yang mengikuti seluruh rangkaian pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, antara lain mengikuti tahapan pengambilan nomor pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta tahapan debat calon presiden dan wakil presiden yang telah 5 kali digelar oleh KPU dan diikuti oleh seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden termasuk oleh pemohon. Dari seluruh rangkaian tahapan pemilu yang berjalan, pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun. Sehingga dengan demikian sangat aneh dan menjadi tanda tanya besar. Kenapa setelah seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU diumumkan dan hasilnya pemohon kalah, baru pemohon mengajukan keberatan dan mempersoalkan penerimaan pencalonan wakil presiden nomor urut 2. Jawapres Mahfud MD kena teguran dari warganet soal pernyataannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun netizen mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya kalau masih menjadi ketua MK. Menanggapi teguran tersebut, Mahfud MD pun seolah-olah berpura-pura lupa. Mulanya Mahfud MD mengunggah kembali cuplikan pernyataannya saat berbicara di MK pada Rabu 27 Maret 2024. Potongan statement Mahfud MD diunggah di akun X pada Jumat 29 Maret. Dalam pernyataannya, Mahfud berharap MK dapat bekerja dengan independen, penuh martabat dan penghormatan. Mahfud MD pun menegaskan bagi kubunya yang penting bukan siapa yang menang atau kalah. Sebaliknya, proses yang ditempuh di MK menjadi edukasi bagi bangsa untuk menyelamatkan masa depan Indonesia. Lantas unggahan tersebut mendapat teguran keras dari salah satu warganet. Ia mengingatkan Mahfud MD soal pernyataan lawasnya menjadi hakim MK. Saat itu Mahfud mengatakan KPK, MK, Bawaslu akan selalu salah di mata yang kalah. Siapa sangka mantan Menko Polhukam itu mengomentari teguran dari netizen. Namun Mahfud seolah berpura-pura lupa dan menanyakan balik sosok yang menyampaikan pernyataan tersebut. 8 pelanggaran prosedur tersebut tidak memiliki data-data yang mencukupi. Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perpindahan atau migrasi suara secara paralel dan signifikan. Kemudian yang menjadi persoalan, terhadap dalil yang disampaikan tersebut,
apakah menjadi layak untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Dari 8 persoalan, hanya 1 dalil yang terkait dengan migrasi suara, yakni pengurangan suara pemohon, didalilkan oleh pemohon terjadi di 2 TPS. Yaitu pertama, didalilkan telah terjadi pengurangan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 006 Kelurahan Soko, Kecamatan Dewe, Kabupaten Kudus. Suara pasangan calon nomor urut 1 dalam C1 plano tertulis 9 suara sah. Namun dalam penulisan di dalam perhitungan KPU terinput 4 suara. TPS yang kedua adalah TPS 001 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Suara pasangan calon nomor urut 1 tertulis 38 suara sah. Namun dalam C penulisan di dalam perhitungan di KPU terinput 28 suara. Kemudian pengurangan suara yang terjadi pada 2 TPS tersebut hanya berjumlah 15 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 1 secara nasional memperoleh 40.971.906 suara. Dan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 96.214.691 suara. Oleh karenanya, selisih suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 55.242.785 suara. Sehingga dengan selisih suara yang sangat jauhnya, masih layakkah untuk diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Tentu sangat tidak layak. Ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan. Silahkan, Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli. Sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran nomor 1, pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Bahwa tampak aneh apabila pemohon baru mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon presiden tahun 2024 setelah diketahui hasil penghitungan suara. Pertanyaannya adalah, andai kata pemohon memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2024, apakah pemohon akan mendalilkan dugaan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon? Tentu jawabannya tidak, yang mulia. Bahwa berdasarkan semua orang di atas, dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum menjadi tidak terbukti. Bahwa pemohon mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 35 sampai dengan halaman 50 adalah dalil yang lemah dan tidak berdasar. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan akuo disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon
Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman